teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kejadian, insiden, dugaan pemukulan atau apapun itu namanya terhadap seorang diplomat Nigeria di Jakarta oleh petugas imigrasi. Ini lumayan sempat menghebohkan dalam 2 hari belakangan ini. Mungkin sebelum saya menyampaikan opini dan pandangan saya serta perspektif pribadi saya, bukan perspektif Kemlu, perspektif pribadi saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya ketahui. Sebelum itu mungkin kita nonton dulu ya, kita lihat bersama, dan kalau memang ada yang perlu dikomentari akan kita komentari terkait dengan berita atau klarifikasi dari pihak Kemenkumham atau pihak imigrasi terkait dengan insiden ini. Ini ada di YouTube Kompas TV, di-upload tanggal 12 Agustus. Ya, kita lihat ya. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah didampingi oleh Kepala Divisi Imigrasi Bapak Godam. Pagi ini ingin menyampaikan press release dari Kanwil Kementerian HAM DKI Jakarta. Pada pagi ini kami ingin menjelaskan secara lengkap kronologi peristiwa dan pemberitaan yang terkait tuduhan penganiayaan terhadap diplomat asal Nigeria oleh petugas imigrasi. Peristiwa bermula terjadi pada tanggal 7 Agustus 2021 di depan sebuah apartemen di kawasan Kuningan, di mana petugas imigrasi melakukan pengawasan dan pengecekan rutin terhadap keabsahan izin tinggal warga negara asing. Pada saat pengecekan oleh petugas, yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas atau paspornya kepada tim pengawasan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus non-TPI Jakarta Selatan. Teman-teman dari Kantor Imigrasi Selatan ini memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, yaitu pengecekan paspor kepada orang asing. Yang bersangkutan bahkan bersikap tidak kooperatif, bahkan dengan menghadik petugas, serta menantang untuk dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia, orang asing wajib memperlihatkan dan menyerahkan paspor atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas sesuai dengan standar operasional prosedur pengawasan keimigrasian. Saya perlu garis bawahi bahwa karena yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas, maka petugas imigrasi tidak mengetahui tentang status yang bersangkutan sebagai diplomat. Itu ya. Sesuai dengan aturan yang ada dan permintaan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dibawa oleh petugas imigrasi ke kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
Namun dalam perjalanan menuju kantor imigrasi Jakarta Selatan, karena tidak mendapat jawaban terkait ke kantor imigrasi mana yang bersangkutan akan dibawa. Yang bersangkutan menunjukkan kegelisahan dan menunjukkan sikap yang agresif kepada petugas, termasuk berteriak-teriak, menggigit, meronta, hingga menyikut petugas imigrasi kami. Yang bersangkutan bahkan berusaha untuk memecah kaca jendela mobil dengan menggunakan rokok elektrik yang sudah direbut dari petugas imigrasi. Sikap agresif tersebut telah menyebabkan salah seorang petugas imigrasi mengalami luka bengkak dan berdarah di bagian bibir sebelah kiri, dan ini sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan tersebut. Dalam upaya menenangkan yang bersangkutan selama dalam perjalanan, maka petugas memegang yang bersangkutan atau Mr. Ibrahim dan berupaya untuk mencegah kondisi yang memburuk dengan menahan tangan dan kepala yang bersangkutan. Ya. Dan setibanya di kantor imigrasi Jakarta Selatan, Saudara Ibrahim baru bersedia menunjukkan kartu identitasnya. Maka dari kartu identitas ini baru diketahui bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pejabat diplomat di Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta. Jadi setelah tiba di kantor imigrasi Selatan, kita baru mengetahui bahwa ternyata beliau itu adalah sebagai diplomat dari Kedutaan Besar Nigeria. Setelah diketahui status yang bersangkutan sebagai diplomat, maka kontak dengan Kementerian Luar Negeri segera dilakukan. Kementerian Luar Negeri langsung melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi status yang bersangkutan sebagai diplomat serta menjelaskan hak-haknya. Kementerian Luar Negeri telah pula mengirimkan salinan dokumen keimigrasian dan status diplomatik yang bersangkutan kepada pihak imigrasi Jakarta Selatan. Teman-teman, sekali lagi perlu saya tekankan bahwa status diplomatik yang bersangkutan ini baru diketahui oleh petugas imigrasi Jakarta Selatan, yaitu pada saat yang bersangkutan menunjukkan kerjasamanya dengan menunjukkan kartu identitas di kantor imigrasi Jakarta Selatan, dan kemudian diverifikasi oleh Kementerian Luar Negeri. Duta Besar Nigeria, Mr. Ali Usman Oga, juga mendatangi kantor imigrasi Jakarta Selatan pada petang harinya dengan disertai oleh
petugas kepolisian Direktorat Pampopit Polda Metro Jaya. Kedatangan Pak Duta Besar itu juga bersama dengan dari anggota kepolisian dari Direktorat Pampopit Polda Metro Jaya. Kemudian kedua pihak mengakui telah terjadi kesalahpahaman dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Maka pertemuan dengan Duta Besar Nigeria berlangsung dalam suasana yang sangat amat baik, bahkan masing-masing telah menyatakan perdamaiannya dan juga masing-masing telah berjabat tangan sebagaimana foto dokumen yang teman-teman dapatkan. Yang terakhir, imigrasi juga telah melakukan koordinasi internal guna meningkatkan standar operasional prosedur dalam penindakan dan pengawasan orang asing. Inilah teman-teman yang dapat kami sampaikan. Beberapa hal tadi. Oke, berdasarkan keterangan yang disampaikan dari pihak imigrasi atau dari Kemenkumham, bisa kita simpulkan bahwa kasusnya atau permasalahan ini sebenarnya sudah selesai. Jadi yang perlu kita garis bawahi tadi adalah ada kesalahpahaman, kemudian kedua belah pihak sudah saling berdamai, sehingga ya sudah, untuk kasus ini sebenarnya udah selesai gitu untuk permasalahan ini. Tapi saya tertarik untuk mengangkat isu ini dalam channel saya, bukan untuk dalam spesifik kasus ini, tapi lebih kepada saya ingin memberikan informasi atau tambahan wawasan kepada subscriber semua, viewer Adon 44 semua, terkait dengan seperti apa sih seharusnya agar kejadian seperti ini tidak terulang, baik di Indonesia maupun kita sebagai diplomat di negara penempatan. Yang dari dua sisi ya, saya melihatnya dari dua sisi. Saya tidak mengatakan bahwa sepenuhnya salah dari pihak diplomatnya, juga tidak dari pihak imigrasinya, tapi saya melihat lebih kepada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Seperti yang pertama, kalau kita merujuk pada video yang tadi kita tonton, sebenarnya kejadian ini bisa dihindari kalau diplomat, dalam hal ini adalah Mr. Ibrahim, itu bersikap kooperatif. Karena tidak berarti bahwa ketika Anda seorang diplomat kemudian bisa bersikap semena-mena terhadap petugas. Jadi memang mungkin teman-teman sering dengar istilah bahwa seorang diplomat ketika melakukan tugasnya di negara penempatan, dia memiliki kekebalan imunitas terhadap hukum-hukum setempat, atau seperti itulah ya kurang lebih. Nah, itu diatur melalui konvensi Wina, benar, tapi itu tidak serta-merta menjadikan kita seseorang yang bisa melakukan apapun, bebas melakukan segala macam pelanggaran, tidak. Cuma memang ada pengecualian, ada bentuk hukuman atau bentuk penerapan hukum setempat yang berbeda ketika kita bukan seorang diplomat. Tapi kita tetap akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan itu. Nah, dalam hal ini si oknum diplomat tadi dari awal, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, sudah salah bahwa ketika kita tahu bahwa ketika kita seorang diplomat akan mendapatkan imunitas atau kekebalan,
ya berarti dari awal ketika kita berhadapan dengan petugas siapapun itu, mau imigrasi, kepolisian, tentara, petugas bea cukai, siapapun lah, petugas negara setempat yang memiliki kewenangan, maka kita harus memberikan informasi bahwa kita adalah diplomat kepada mereka. Nah, setelah itu, setelah kita memberikan informasi, setelah kita mengenalkan diri kepada mereka bahwa kita adalah diplomat, kemudian mereka berlaku sewenang-wenang, nah di situ kita berada pada posisi yang lebih unggul, lebih menang. Jadi kalau ada apa-apa ke belakangnya, kasus sesuatu yang tidak kita inginkan ke belakang, entah itu pemukulan, entah itu penahanan, entah itu pemerasan, entah itu apalagi, ya segala hal yang tidak kita inginkan lah. Kalau itu terjadi, maka kita dalam posisi yang lebih unggul, lebih benar, karena kita sudah mengenalkan bahwa kita adalah diplomat. Tapi masalahnya yang bersangkutan tidak mengenalkan diri sebagai seorang diplomat, sehingga yang ada dalam benak petugas keimigrasian adalah ya mereka harus menjalankan sesuai SOP, menemukan WNA non diplomat. Jadi ada SOP-nya sendiri yang kemudian itu tadi ya dibawa ke kantor imigrasi dan akan dimintai keterangan, mungkin akan dilakukan investigasi dan sebagainya. Yang dalam benak petugas keimigrasian ya mereka atau yang bersangkutan si oknum tadi adalah ya WNA biasa gitu, entah apapun profesinya tapi tidak memiliki kekebalan apapun untuk disentuh. Jadi sebagai informasi juga buat teman-teman bahwa diplomat itu memang gimana ya, saya menggambarkannya bahwa misalnya kita berada di negara penempatan, kemudian kita berada di dalam gedung KBRI kita atau KJRI kita, itu kita tidak boleh disentuh oleh aparat setempat. Jadi kita tidak boleh dibawa paksa, kemudian diperiksa, dibawa keluar atau gimana pun, itu nggak boleh. Kalau kita berada di dalam wilayah, karena KBRI itu teritori kita gitu, KBRI, KJRI, perwakilan, termasuk kedutaan besar asing di negara Indonesia, itu adalah teritori negara mereka gitu. Walaupun memang adanya di Indonesia, tapi bahwa kewenangan kita itu tidak bisa menyentuh situ. Dan segala macam fasilitas diplomatik lainnya, tidak hanya kantor, rumah misalnya, rumah kedinasan yang memang itu adalah di bawah kepemilikan atau di bawah kewenangan KBRI atau Kedubes, itu tidak boleh dimasuki semena-mena oleh aparat dari luar. Kalau teman-teman ingat kejadian misalnya pembunuhan atau dugaan pembunuhan seorang wartawan senior di Turki ya kalau nggak salah ya, di kedutaan besar Arab Saudi atau konsulat jenderal Arab Saudi di Turki misalnya, itu kan teman-teman bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh, ada yang sesuatu yang tidak lazim terjadi, tapi memang untuk masuk ke sana itu juga memiliki rentetan izin yang panjang sampai akhirnya kemudian bisa dilakukan investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak bisa gitu, tidak bisa semena-mena masuk ke situ. Itu adalah bukti bahwa memang secara hukum internasional itu diatur. Termasuk mobil misalnya, mobil diplomatik. Itu ketika seorang diplomat berada di dalam mobil dengan plat khusus diplomat, itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dimasukin. Tapi ingat, bukan berarti bahwa mobil dengan plat diplomat itu boleh melakukan pelanggaran. Yang nggak boleh adalah orangnya disentuh di dalam mobil itu, dibawa keluar dengan paksa, itu memang nggak boleh. Tapi kalau mobil melakukan pelanggaran, mobil dengan plat diplomatik melakukan pelanggaran, ya dia harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Kami misalnya ketika di Dubai ada aturan speed limit, ada aturan traffic light, ada aturan parking lot misalnya, itu tetap kita juga kalau melanggar tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ya kita dikenai denda sama. Tapi yang tidak boleh adalah misalnya begini, ada seorang melakukan pelanggaran kemudian dikejar oleh polisi,
Nah, kemudian dia ada di dalam mobil itu, nah itu tidak boleh diminta turun paksa. Itu yang saya berikan gambarannya, bahwa mobilnya ditilang itu boleh. Ini agak jauh, tapi saya memberikan gambaran kepada teman-teman agar mengetahui sebenarnya seberapa kuat sih gitu seorang diplomat itu memiliki kekebalan. Nah, itu yang saya garis bawahi di depan, bahwa ada kooperatifan dari oknum ini untuk tidak menyampaikan bahwa dia adalah seorang diplomat, sehingga ya yang terjadi adalah hal seperti ini. Dia harus dibawa ke kantor imigrasi, kemudian terjadi sesuatu yang kemudian viral. Nah, lanjut ke bagian kedua. Yang saya ingin tekankan adalah di dalam mobil, kejadian di dalam mobil. Ketika kalau di video tadi kan kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama bahwa ada indikasi ke arah yang menjurus agresif sehingga membahayakan petugas, kemudian dilakukanlah tindakan memegang tangan dan memegang kepala. Dan dalam hal ini saya sependapat dari video singkat yang kita lihat ya, karena itu potongan ya, kita nggak tahu the whole story, kita hanya tahu dari potongan itu saja. Kalau dari potongan itu saja, ya memang benar sepertinya petugas sedang ingin menghindarkan kejadian terulang kembali. Jadi yang dipegang tangan dan kepala, dan memang megang, sedikit menekan tapi megang, bukan menganiaya, bukan memukul, apalagi sampai ingin membahayakan si oknum tadi, misalnya megang lehernya atau megang bagian sini, karena yang saya lihat yang dipegang itu bagian sininya ya. Jadi itu lebih kepada gimana si WNA ini tidak melakukan pergerakan yang lebih agresif lagi. Itu yang saya tangkap. Dan saya yakin kalau memang kejadian itu adalah tidak seperti yang disampaikan di klarifikasi, maka tentu dari pihak kedutaan besar Nigerianya pasti akan sangat protes. Karena kalau sampai itu benar kejadian penganiayaan, jangankan pembunuhan ya, kekerasan fisik saja itu pasti akan sangat berdampak. Nah, seperti itu yang saya lihat. Jadi respon dari si oknum tadi itu juga menurut saya berlebihan. Jadi dia I can breathe misalnya yang disampaikan, yang dipegang sini kok I can breathe gimana sih? Jadi menurut saya dari dua poin itu imigrasi sedikit lebih unggul. Jadi ada poin yang tepat yang disampaikan oleh imigrasi dalam kesempatan kali ini, dalam kasus kali ini. Nah, yang dilakukan oleh pihak imigrasi juga sudah tepat terkait dengan ketika sang oknum ini belakangan ketika sudah sampai di kantor imigrasi kemudian mengaku bahwa dia diplomat. Kemudian yang dilakukan imigrasi adalah mengkonfirmasi dan meminta verifikasi dari Kemlu terkait dengan status, karena memang status izin tinggal seorang diplomat dan pejabat diplomatik, korps diplomatik itu ada di Kemlu perizinannya. Jadi Kemlu memiliki data terkait dengan keabsahan status, masa berlaku dan dokumen lainnya. Itu sudah tepat dan kemudian mendapatkan konfirmasi benar. Oke, jadi sampai sini sudah bisa kita ketahui bahwa seharusnya kejadian ini tidak pernah terjadi kalau saja dari awal si oknum atau WNA tadi melakukan atau memberikan sikap kooperatifnya terhadap petugas imigrasi. Nah, lain cerita seperti yang saya sampaikan tadi, lain cerita kalau sudah menyampaikan bahwa dia adalah seorang diplomat, kemudian pihak imigrasi masih melakukan hal-hal yang tidak tepat, ya, itu lain cerita. Dalam hal itu bahaya, saya sampaikan bahaya karena tidak melindungi hak-hak diplomatic corps di negara penempatan. Nah, kemudian muncul statement keras dari Kemlu Nigeria yang menyampaikan bahwa ini adalah kejadian yang
sangat-sangat memalukan. Kemudian katanya memanggil duta besar Nigeria di Jakarta untuk kembali ke Abuja, dan mengancam akan meninjau ulang, bahasanya meninjau ulang ya, bukan memutus hubungan ya, meninjau ulang hubungan diplomatik Indonesia dan Nigeria. Apakah itu tidak berlebihan? Nah, ada muncul pertanyaan seperti itu. Menurut saya tidak berlebihan ketika respon negara pengirim terhadap negara penempatan seperti itu tidak berlebihan. Itu adalah respon menurut saya malah yang tepat yang disampaikan oleh Nigeria kepada Indonesia. Namun demikian, sejauh yang saya tahu itu kan statement yang disampaikan sebelum semuanya makin jelas ya. Jadi itu tadi, karena yang dilihat adalah potongan video, kemudian muncul reaksi yang sangat keras seperti itu sangat wajar. Harga diri lah gitu. Tapi kemudian belakangan kita nggak tahu nih apakah beneran dubes Nigeria ditarik atau tidak, karena itu akan dilakukan oleh semua negara. Jadi kita pun sama, ketika kita mendapatkan perlakuan yang serupa, ketika seorang diplomat kita juga mendapatkan hal-hal yang dianggap kurang menghargai di negara tempat kita bertugas, saya yakin itu akan dilakukan oleh negara kita juga, oleh Indonesia. Responnya cuman apakah secepat itu atau kemudian menunggu dulu hasil investigasinya dan sebagainya. Itu adalah statement dan respon yang menurut saya tidak berlebihan. Itu wajar. Tapi kemudian kebelakangan pasti nanti akan ditinjau ulang, kemudian bagaimana Kemlu Indonesia merespon juga, dan kita juga sudah mendengarkan statement dari juru bicara Kemlu, juga menurut saya sudah sangat tepat bagaimana mendudukkan permasalahan ini sebagai masalah yang terpisah. Jadi ini adalah masalah personal, jadi bukan permasalahan diplomatik gitu. Jadi bukan seseorang sedang menjalankan tugas diplomatiknya, tugas diplomasinya, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak semena-mena sehingga bisa membahayakan hubungan diplomatik. Ini lebih kepada masalah personal, terlebih itu tadi di awalnya memang tidak mengenalkan diri sebagai seorang diplomat. Jadi ya nggak mungkin dong semua petugas kita harus mengenali semua diplomat yang ada, kan nggak mungkin. Jadi memang harus kita yang mengenalkan. Nah, itu ya. Jadi responnya sudah sangat tepat dari pihak Kemlu-nya juga. Kemudian kita nggak tahu, kita sih berharap semoga ancaman yang disampaikan oleh Kemlu Nigeria itu tidak benar-benar terrealisasi. Karena menurut kita, apalagi bagi Indonesia yang menganggap semua negara itu adalah sahabat, itu tidak ada istilah negara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita nggak punya istilah itu. Semua negara penting bagi Indonesia dalam kaitan meningkatkan kerjasama dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, perdagangan, dan sebagainya. Itu jadi penting sekali, harus kita garis bawahi bahwa semoga itu tidak terjadi. Nah, kemudian ada juga muncul opini atau pandangan di persona non grata-kan saja itu oknumnya gitu diusir gitu dari Indonesia, dari Jakarta. Menurut saya itu juga mungkin terjadi ketika permasalahan yang dilakukan itu tidak berujung damai, dan kemudian tidak ada iktikat baik dari kedua belah pihak, dan berdasarkan investigasi yang belakangan dilakukan terbukti 100% adalah kesalahan sang diplomat. Itu adalah kewenangan atau hak 100% dari negara penerima atau negara host kita, dalam hal ini Indonesia, itu memiliki kewenangan untuk melakukan apapun termasuk persona non grata. Karena itu tadi, diplomat nggak bisa dipidanakan di Indonesia gitu. Misalnya terkait pemukulannya tadi ya, yang katanya menyebabkan petugas imigrasi sampai terluka misalnya. Kalau itu setelah dilakukan investigasi benar, dilakukan pemeriksaan benar, dan kemudian tidak ada itikat baik dari
diplomatnya. Ini kan setelah ini kan kita tahu ya belakangan sudah berdamai. Nah kalau itu tidak, nah itu bisa banget gitu, bisa banget dan bahkan tanpa alasan pun kita bisa persona non grata siapapun. Tapi kan ini hubungan yang tadi saya bilang ya, itu berarti sudah masuk kepada ranah hubungan diplomatik. Jadi permasalahannya bukan permasalahan personal lagi, tapi permasalahannya menjadi permasalahan diplomatik. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalau kita persona non grata si diplomat, maka bukan tidak mungkin sesuatu yang tadinya permasalahannya kecil bisa membesar dan menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar dalam kaitan hubungan bilateral kita dengan Nigeria yang sudah sangat baik. Jadi itu wajar pandangan itu, dan itu mungkin saya sampaikan mungkin, tapi sepertinya dugaan saya tidak akan pernah dijadikan sebagai opsi yang akan diambil oleh pemerintah kita. Sekali lagi, informasi yang saya share di video ini sebenarnya lebih umum, tapi kebetulan ada kasus terkait ini, ya kita jadikan contoh saja sebagai studi kasus gitu ya. Dan kalau berdasarkan pengalaman pribadi, banyak, apalagi saya ketika saya di Baghdad itu banyak sekali kejadian yang sebenarnya tidak mengenakan bagi saya gitu, tapi memang ya kita harus tunduk dan patuh pada peraturan negara setempat gitu. Jadi kalau teman-teman membayangkan bahwa seorang diplomat itu bebas sebebas-bebasnya ketika bertugas, tidak. Kita juga membawa nama baik, membawa citra, menjadi cermin bangsa kita, sehingga kita juga tidak bisa semena-mena ketika di luar negeri. Walaupun kita memiliki kekebalan, tapi kita juga tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa merugikan baik negara penempatan kita maupun negara pengirim, dalam hal ini Indonesia. Itu mungkin, semoga teman-teman paham. Agak nggak ada skrip, soalnya saya cuma nonton video kemudian saya bahas apa yang saya ingat, apa yang saya tahu, ngalor ngidul. Moga-moga teman-teman paham, dapat dari poin video ini, dan saya cukupkan. Terima kasih, sehat selalu semuanya, bye.